Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, kita berjumpa lagi di Menara Doa ini hari ini Bapak Ibu Saudara. Kiranya hari demi hari Menara Doa yang selalu kita ikuti semakin memberkati kehidupan kita, membekali kita, memperlengkapi setiap kita menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan Yesus. Dan setiap hari Bapak Ibu boleh menuliskan chat-chat doa, pokok-pokok doa yang butuh dukungan dari tempat ini. Kita akan sama-sama bersepakat terus menaikkan doa-doa kita dari tempat ini. Kiranya Tuhan semakin membuat kita bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam mengenal Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Bapak Ibu yang ada di Holy Spirit Room, kita akan terus memuji menyembah Dia karena Dia Tuhan Allah yang layak kita sembah. Mari kita memuji Tuhan, kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau sungguh teramat baik bagi kami. Terima kasih buat hari ini Kau berikan hari yang terindah untuk kami datang kepada Tuhan memuji menyembah Engkau. Kami mau naikkan pujian kami di hadirat-Mu. Kami mau naikkan penyembahan kami di hadirat-Mu. Dan segenap doa-doa kami di hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan sucikan, kuduskan setiap kami hamba-hamba-Mu. Biarlah mata dan hati kami tertuju kepada Engkau saat ini ya Tuhan Yesus. Biar pertemuan kami dengan Engkau ya Tuhan, kami mengalami hal-hal yang indah, hal-hal yang luar biasa. Kami menemukan firman Tuhan yang membuat kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Iman pengharapan kami semakin ditambahkan ya Tuhan. Hidup kami semakin dibaharui hari demi hari ya Tuhan. Sebab itu ya Bapa, bawa kami lebih dalam masuk hadirat-Mu ya Tuhan. Satukan hati kami lebih lagi ya Tuhan Yesus. Oh ya Rabata Karalamaya Shanaralalamaya. Sebab selain Engkau tidak ada nama yang lain yang kami sembah ya Tuhan. Selain Engkau Yesus Kristus Juru Selamat kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau tunjukkan anugerah-Mu, Kau berikan hari-hari yang terbaik untuk kami. Kau sediakan rahmat-Mu, Kau limpahkan sukacita-Mu
yang terbaik, yang terindah Kau berikan bagiku. Lebih lagi katakan, tak terukur kebaikan-Mu Tuhan. Tak terukur kebaikan yang selalu ku terima, yang
Kau yang menyediakan segala yang kami perlukan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Maka setiap kali kami berseru kepadamu ya Tuhan, Engkau hadir mengulurkan tangan-Mu dan menjamah setiap kami, melawat yang sakit, menyembuhkan setiap luka, menghiburkan setiap yang susah ya Tuhan Yesus. Oh kami akan terus menyanjung tinggi nama-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu ya Bapa, ya Tuhan Yesus, ya Tuhan. Ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia.
setiap permohonan doa kami. Kudus-kuduslah Engkau Tuhan di tengah-tengah kami ya Tuhan. Saat-saat inilah yang kami rindukan setiap hari ya Tuhan. Kami tenggelam di dalam hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ada hari ini sebagaimana kami ada. Semuanya karena kasih dan anugerah Tuhan yang selalu baru di dalam setiap kehidupan kami. Melalui menara doa online ini ya Tuhan, kami mau membawa doa-doa kami ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami sepakat bersama dengan hamba-Mu Dionet, hamba-Mu Agustina, hamba-Mu Mandagi, hamba-Mu Erwati, hamba-Mu Kian Kawinda Tuhan. Tuhan tolong setiap pergumulan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Biarlah Engkau memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan anak-anak-Mu ini ya Tuhan Yesus. Bahkan Engkau juga akan mempertemukan dengan orang-orang yang baik ya Tuhan, yang untuk menolong anak-anak-Mu ini ya Bapa. Kami juga sepakat bersama dengan anak-Mu ya Tuhan, Elizabeth Sarumpait yang Tuhan. Berdoa untuk anggota keluarga hamba-Mu ya Tuhan, yang sedang mengalami kecelakaan ya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau ya Tuhan, juru selamat dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Kesembuhan yang mujizat Engkau nyatakan atas hidup anak-anak-Mu ini ya Tuhan Yesus. Bahkan kesehatan ya Tuhan menjadi bagian anak-Mu ini ya Tuhan. Tidak ada pun satu yang retak ya Tuhan. Tidak ada satu pun yang patah ya Tuhan. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, belas kasihan turun ya Tuhan atas kehidupan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Biarlah melalui kecelakaan ini ya Tuhan Yesus, Engkau akan memakai ya Tuhan menjadi saksi-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami juga sepakat bersama ya Tuhan, hamba-Mu Sujatmiati ya Tuhan, berdoa bagi anak Debbie Hermawan ya Tuhan, yang saat ini sedang dalam keadaan sakit di rumah sakit ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus, tangan-Mu cukup panjang untuk menolong adik kami ini ya Tuhan Yesus. Kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Pemulihan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan umur yang panjang menjadi bagian Debbie ya Tuhan. Kesehatan yang sempurna juga menjadi bagian Debbie ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Engkau yang sanggup mendengar ya Tuhan. Dan Engkau sanggup menjawab setiap seruan doa-doa anak-Mu dari tempat ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan sepenuhnya ibadah kami pada malam hari ini, dari pertengahan awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Worship you, Lord.
penuhi kami Tuhan dengan hadirat-Mu. Di hadapan-Mu, di hadirat-Mu ada sukacita senantiasa. Tuhan, ada sukacita surgawi. Kami rindu Tuhan hidup dalam sukacita ini Tuhan. Dalam sukacita surgawi ini. Tuhan, jamah setiap anak-anak-Mu semua. Penuhi setiap anak-anak-Mu dengan Roh Kudus. Aku berdoa ya Tuhan, aku meminta Bapak, semua anak-anak-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan oleh bilur Yesus. Kami terima kesembuhan ini. Tuhan, terima kasih untuk jawaban-jawaban doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu, kesabaran-Mu, pengampunan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap berkat-Mu ya Tuhan. Hari ini Tuhan, bicara secara khusus, secara pribadi buat kami. Urapi hamba-Mu, sudah menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, sebagai yang siap menerima firman dengan hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Puji Tuhan, saya juga bersyukur saudara yang setia mengikuti secara online. Sudah hampir 4 tahun lebih kita bersama-sama berdoa, memuji, menyembah dan belajar firman Tuhan. Nah hari ini saya akan berikan judul pada khotbah saya, yaitu hidup dalam sukacita sorgawi. Ini yang kita kita rindukan. Saudara, mengapa Tuhan bagaimana caranya ya kita bisa hidup dalam sukacita sorgawi? Ya pasti di mana ada sukacita, ya kan? Ya 2 Timotius 1 ayat 6 dan 7 ini ayat sebagai nats untuk kita bisa belajar sama-sama hari ini. Yuk kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah di sini ada satu perintah di mana kita harus mengobarkan karunia Allah. Ya karunia Allah yang ada pada kita. Bagaimana cara mengobarkannya? Saudara, saya ingin bahas kita mengobarkan karunia Allah yang ada pada kita. Itu dengan cara melayani Tuhan. Katakan amin. Ya, kenapa kita harus mengobarkan karunia Allah dengan cara melayani Tuhan, melayani kehendak Tuhan? Ya. Karena inilah kunci untuk hidup dalam sukacita sorgawi. Nah, ada 2 hal yang kita akan renungkan bagaimana bisa hidup dalam sukacita sorgawi, saudara. Yang pertama, saya tadi kobarkan karunia Allah. Gimana kita ngobarkan? Kita pertama-tama kita harus Pertama kita harus mengenali dulu. Kita harus mengenali karunia Allah yang ada pada kita. Baru kita kobarkan dengan cara melayani Tuhan dan membantu orang lain. Saudara, saya percaya bahwa kita sebagai orang tua ya kan, yang kita harapkan, kita doa, ya kan, anak kita itu bisa menjadi orang yang berguna untuk orang lain, menjadi berkat buat orang lain. Katakan amin. Saudara jadi orang tua pasti harapannya apa sih? Ya kan, kita ingin dong yang lebih besar adalah dia bisa menolong banyak orang melalui apa yang Tuhan beri dari dia. Jadi saya punya salah satu anak sudah lulus sekolah. Dia sedang mencari kerja pada waktu itu ya puji Tuhan dia sudah bekerja, sekarang sudah dapat pekerjaan. Nah pada waktu dia sedang cari kerja, saya tanya sama dia, sebenarnya tuh tujuan hidup kamu ya apa sih yang membuat kamu tuh seneng? Saya tanya sama Sasa anak saya. Ya kan, apa yang membuat kamu tuh paling bahagia dalam hidup kamu? Dia jawab, Pi, yang buat aku seneng, saya pakai bahasa sehari-hari seneng. Kalau kita bahasa ini sukacita, bahagia. Dia bilang, yang paling aku seneng adalah aku bisa nolong orang, ya kan, mendapatkan apa yang mereka inginkan.
Wah, saya bilang ini hal yang luar biasa. Saya bilang ini yang harus kamu pegang omongan kamu. Kalau kamu kerja, ya kan? Kamu kerja bukan semata-mata untuk dapat gaji, untuk dapat duit, untuk cari nafkah. Tapi kalau kamu nanti bekerja, ya kan? Ya kan? Kamu harus berpikir aku kerja supaya aku bisa nolong lebih banyak orang lain. Katakan amin. Nah, yang Tuhan mau, saudaraku, dalam hidup kita, saudara, kita harus ngerti ini. Kita gak akan pernah bisa menemukan kebahagiaan dan sukacita sorgawi, ya kan? Dengan mencari yang namanya kesenangan, bahasa Inggrisnya pleasure. Atau dengan power, enggak. Atau dengan possession, harta kekayaan. Atau position, jabatan. Atau prestige, gengsi. Kita gak akan pernah bisa dapatkan yang namanya kebahagiaan dan sukacita sorgawi dari situ. Sebab semuanya itu bersifat apa? Sementara. Kebahagiaan dan sukacita yang permanen, yang kekal, yang berkelanjutan hanya datang saat kita memberikan hidup kita untuk apa? Melayani Tuhan. Ya, berbuat baik kepada orang lain. Katakan amin. Nah, oleh karena itu saudaraku, ya Rasul Paulus dia nasihati kepada anak rohaninya yang namanya Timotius. Ayo kamu kobarkan karunia Allah padamu. Ya, kalau kamu kobarkan karunia Allah dengan melayani, maka percaya, kamu sedang aktifkan kasih Allah dalam hidup kamu. Kamu sedang aktifkan kuasa Allah dalam hidup kamu. Ini yang membuat kamu menjadi tenang. Ya kan? Dikatakan bahwa kalau kamu kobarkan, maka kamu bisa melenyapkan yang namanya roh ketakutan. Sebab di dalam ayat yang ke-7 itu lanjutan. Kalau kamu kobarkan, kalau bahasa sehariannya, ya kan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Kalau pakai bahasa yang nyambung sehari-hari, kalau kamu kobarkan karunia Allah dengan cara melayani Tuhan, menolong orang lain, mendapatkan apa yang mereka inginkan, maka hidup kamu gak dikuasai oleh ketakutan, rasa tidak aman, tapi justru, ya kan, kamu hidup dalam kekuatan dinamis, ya, kasih, agape, dan ketertiban. Yang ngerti katakan amin. Nah, Tuhan sudah memberikan kepada kita karunia. Ya, seperti berupa apa? Karunia apa? Dan bentuk banyak hal. Time, waktu, talent. Ya kan saudara, talenta-talenta kita. Bakat-bakat kita. Saudaraku, ya. Keterampilan, treasure, ya kekayaan. Tuhan beri itu. Nah, Tuhan ingin kita menggunakan karunia Allah itu. Untuk apa? Melayani. Kalau kita suka memberkati orang lain, Tuhan pasti akan memberkati kita. Saya kasih contoh. Seorang yang bernama Esther. Saudara, Esther. Esther dia mengenali karunia Allah yang ada pada dia. Apa karunia Allah buat Esther? Saudara tahu dah apa? Salah satunya adalah paras yang cantik. Tubuh yang luar biasa bagus. Oleh karena itu saudaraku, pada momennya pada waktunya, saudara, tiba-tiba Raja Ahasiweros pada waktu itu mengadakan kontes kecantikan untuk memilih seorang ratu, menggantikan ratu yang ada sekarang. Saudaraku, itu karunia Allah buat Esther ngerti. Saudara, dia akan pakai karunia ini, kecantikannya, kecerdasannya, karakternya, ya kan? Untuk apa saudara? Dia tahu ada tujuan Tuhan. Ya kan, bukan cuma sekedar untuk dapatkan posisi sebagai ratu, tapi ada tujuan Tuhan dalam hidup dia. Kok Pak Sabta bisa tahu dari situ? Dia selalu mengikuti nasihat Mordekai, bapak angkat dia. Kamu masuk, pasti ada tujuan Tuhan. Dan kita tahu, saudaraku, kalau kita baca dalam Esther 2 ayat 15, karena dia kenali karunia Allah, dia kobarkan karunia Allah pada dia, ya kan? Dengan maksud untuk tujuan, saya pakai kecantikan saya, tubuh saya ini untuk memuliakan Tuhan. Untuk dipakai, ada maksud Tuhan dalam hidup saya. Dampaknya apa saudara? Kita baca dalam Esther 2 ayat 15. Saya kasih potongannya aja, saudara. Maka Esther, baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka Esther dapat menimbulkan apa?
kasih sayang kepada semua orang yang melihatnya. Wah, Esther itu hadasa. Terus ayat 17 apa yang terjadi saudara? Maka Esther dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain. Dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak darah lain. Sehingga Baginda mengenakan apa? Mahkota kerajaan ke atas kepalanya. Dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Ketika saudara saya bisa mengenali, ini loh karunia Allah. Ini loh saya tahu nih bakat saya, talenta saya, kepunyaan saya, kebisaan saya, apapun yang saya miliki ini. Kita bisa kenali, kita kobarkan itu, kita pakai. Kobarkan itu kita pakai. Bukan cuma sekedar untuk kepentingan kita, keuntungan kita. Tapi kita mau pakai, ya kan? Untuk melakukan kehendak Tuhan. Tujuan Tuhan dalam hidup kita. Pasti ada favor. Seperti Esther, dia dapat God's favor. Tuhan buat semua orang sayang sama Esther, sama Hadasa. Dan raja yang sedang memilih di antara para gadis-gadis ini saudaraku. Ya kan? Saya percaya juga banyak yang lebih cantik, lebih hebat daripada Esther. Tapi karena ada perkenan Tuhan turun atas Esther. Esther yang dipilih menjadi seorang ratu. Kita tahu setelah dia jadi ratu, dia punya penugasan. Saudara tahu apa? Penugasannya apa? Rupanya tangan kanan raja yang bernama Haman punya rencana jahat atas daripada ingin membinasakan orang Yahudi. Nah, oleh karena Esther kedudukannya sebagai ratu, saudara, Esther bawa yang namanya peperangannya dia. Dengan Haman, dia tidak pakai kekuatan dia, jabatan dia, power dia sebagai ratu untuk lawan Haman. Tapi dia bawa saudara pergumulan dia, peperangan dia. Kemana saudara? Ke dalam hadirat Tuhan. Dan ke hadirat raja. Dia bawa ke dalam perjamuan. Dia makan sehidangan dengan raja dan juga lawannya. Kita tahu ceritanya, akhirnya Esther dipakai Tuhan. Untuk apa saudara? Membatalkan niat jahat Haman untuk membinasakan semua orang Yahudi termasuk Esther. Yang mengerti katakan amin. Yang ngerti katakan amin. Tuhan juga mau pakai saudara. Apa yang ada pada saudara. Saudara punya pendidikan, ya kan? Saudara punya keterampilan, kebisaan. Jangan semuanya dihitung dengan duit. Jangan semuanya harus berbayar. Apapun segala macam. Saya bersyukur saya dapat kesempatan melayani di satu gereja di Semarang. Banyak nilai-nilai yang saya dapatkan. Bahwa ya kan sahabat saya almarhum saudara. Ya kan mengajarkan pada anak-anaknya ini. Anak-anak rohaninya sekarang. Waduh dalam tempo 7 tahun. Itu Tuhan kembalikan seperti kayak 2 kali lipat daripada pelayanan sebelumnya itu kan. Luar biasa. Dia bilang kami tuh diajar tuh enggak ada istilahnya. Semua harus murni bukan uang. Bukan semua kepentingan. Puji Tuhan. Saya berdoa setiap kita mau gunakan. Kenali karunia Allah yang pada kita. Pakai itu. Untuk melayani Tuhan. Katakan amin. 1 Petrus 4 ayat 10. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Layanilah seorang akan yang lain. Sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Sebagai apa? Pengurus yang baik dari kasih karunia. Katakan amin. Bahwa kita mempunyai tanggung jawab saudara. Untuk menjadi pengelola yang baik atas karunia-karunia Allah tersebut. Karunia Allah itu seharusnya bukan untuk kepentingan atau keuntungan kita. Sekali lagi saya mau katakan Tuhan ingin ya kan kita memakainya untuk melayani dia. Mari saudara kobarkan kalau saudara melayani saudara akan hidup dalam sukacita sorgawi. Katakan amin. Pakai itu. Amin saudaraku. Ini penting. Ya dan dia bisa berdampak juga dengan fisik. Tambah sehat, tambah segar karena ada sukacita. Jadi yang pertama adalah bagaimana hidup dengan dalam sukacita sorgawi. Pertama kenali karunia Allah.
lalu kobarkan untuk melayani Tuhan. Amin saudara. Yang kedua adalah apa saudara? Ya, kita harus belajar untuk memperhatikan apa? Kepentingan orang lain. Belajar untuk memperhatikan kepentingan orang. Saya melihat begini saudara. Bisnis-bisnis yang besar, ya. Bisnis-bisnis yang memperoleh keuntungan yang berlipat kali ganda adalah bisnis-bisnis atau perusahaan-perusahaan yang bisa mengenali apa yang menjadi kepentingan, kebutuhan daripada orang lain atau masyarakat. Katakan amin. Nah ini kita lihat orang itu bisa dibayar begitu mahal. Ya, terakhir kita dengar seorang namanya Elon Musk. Dia datang ke Indonesia, wah yang jemput aja menteri, saudara, menteri koordinator, saudara. Dia datang ke sini, dia ingin selesaikan masalah kita dalam bentuk apa? Internet, Starlink. Dia bawa produk dia, Starlink, saudaraku, yang bisa mengatasi banyak sekali kesulitan-kesulitan untuk mendapatkan internet yang cepat, saudaraku, yang luar biasa. Itu salah satu contohnya. Nah, sebagai orang Kristen, saudaraku, di dalam setiap kehidupan kita, saudara sebagai pengusaha, sebagai karyawan, sebagai apapun, apalagi sebagai hamba Tuhan, ya saudara, satu hal yang paling penting dalam hidup kita, kalau saudara ingin bertumbuh, semakin besar, dipercaya lebih, diberkati lebih, dengar baik saudaraku, ya kan, saudara dan saya, kita semua harus belajar memperhatikan apa? Kepentingan orang lain. Ada satu bacaan saudara, kita baca Filipi 2 ayat 4 sampai 9. Ini ada contoh saudara yang luar biasa, kita akan belajar. 1, 2, 3. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan apa? Kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Saya melihat ya saudara ya, zaman sekarang kayaknya orang tuh udah kayaknya mikirinnya diri sendiri. Ya mikirin egonya sendiri, saudaraku. Sudah kayaknya nggak peduli dengan kepentingan orang lain. Nah, Tuhan ajar sekarang sama kita. Saudara, coba kita mulai belajar dari apa yang ada. Ya kan, apa yang bisa. Dari orang-orang yang masih bersama kita. Coba kita mulai, saudara, menggunakan semua karunia Allah. Untuk apa? Coba kita cari, apa sih kepentingan? Apa sih kebutuhan yang ada? Caranya gimana? Dikasih contoh Alkitab. Contoh teladan Yesus. Lihat Yesus. Ya kan? Di sini katakan, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai apa? Milik yang harus dipertahankan. Jangan pertahankan. Memang kita punya hak. Tapi kadang-kadang kita perlulah lepas hak kita. Katakan amin. Ya memang itu memang hak kita. Ya kan saudara, ada kalanya. Itu yang namanya Tuhan mau. Ya kan, demi supaya bisa mendahulukan kepentingan daripada orang lain. Nah di sini katakan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Kosongkan diri sendiri. Ya. Dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ayat ini saudara menjadi ayat favorit saya. Ini ayat favorit saya. Walaupun saya belum mencapainya, tapi selalu saya baca, saya pikirkan, saya doakan, saya minta Tuhan, aku mau Tuhan menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Apa sih? Yesus selalu mikirin kita. Dia enggak mikirin diri dia. Ya kan saudaraku, perasaan Yesus apa? Selalu kalau lihat orang banyak, tergerak hatinya oleh belas kasihan. Itu aja saudara, dia lihat kebutuhan, dia lihat kepentingan. Itu yang membuat dia besar. Katakan amin. Apa yang membuat Yesus besar? Saudara, bukan sekedar dia memang betul Allah. Tetapi Alkitab menjelaskan kepada kita, mengajar kepada kita. Jalan menuju kebesaran, ya kan, adalah belajar memperhatikan kepentingan orang lain.
kebutuhan orang lain. Dan kita boleh, ayo kita penuhi, kita tolong itu, kita bantu itu. Saudara bisa mesti katakan amin. Membuat orang itu jadi besar. Yesus itu sedikit sekali tuh Yesus memuji saudara orang Yahudi. Kalau Yesus memuji, yang saya tahu ya, yang Yesus puji itu tahu saudara, bukan orang Yahudi. Pertama, perwira Kapernaum. Karena imannya besar. Dia tahu menghormati orang yang di bawah dia, yang di atas dia, yang sama dengan dia. Aku gak nemui iman sebesar ini di Israel. Itu kan pujian. Yang kedua kepada siapa? Perempuan Kanaan. Saudara, Tuhan puji juga dia. Tapi untuk orang Yahudi cuma satu. Namanya siapa? Yohanes Pembaptis. Dia berkata tidak ada seorang pun yang lahir dari perempuan yang sebesar daripada Yohanes. Dia puji Yohanes. Apa yang membuat Tuhan memuji Yohanes? Kerendahan hatinya. Dia tahu porsi atau bagian daripada dirinya. Ketika murid-murid berkata, orang yang kamu baptis, ya kan? Orang yang kamu baptis, sekarang orang itu membaptis. Dengan kata lain, pekerjaan kamu diambil dia. Yang kedua, murid-murid kamu sekarang ikut dia. Apa kata dia? Tidak ada seorang pun yang bisa mengambil sesuatu, ya kan? Dengan dirinya, kalau tidak diberikan, ya kan? Dari sorga. Dia tahu porsi dia, berkatnya. Ini rendah hati sekali. Dia mengakui bahwa kepemilikan semua karena Tuhan. Yang kedua dia bilang, aku bukan Mesias. Aku tahu diriku bukan Mesias. Aku ini yang diutus mempersiapkan jalan buat Mesias itu. Yang ketiga dia kalau ngomong apa? Dia makin besar lah. Aku makin berkurang. Saudara Kristus, ini yang kita bisa belajar, saudara Kristus. Ya kan? Saya melihat Yesus itu dia. Alkitab katakan dia kaya, rela jadi miskin. Supaya melalui kemiskinannya dia memperkaya setiap kita. Katakan amin. Maksudnya apa? Dia rela, saudara. Ya kan? Dia mau supaya saudara semua makin besar. Dia makin kecil. Bahkan dia sampai mati di salib itu udah gak dianggap lagi itu kecil. Hina, bahkan yang terhina. Orang yang mati, ya kan, hina dan terhina itu mati di salib. Dia rela itu. Padahal dia Allah. Maka Alkitab, oleh sebab itu, ya kan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Katakan amin. Semakin kita fokus sama diri kita sendiri, ya, semakin kita fokus sama kepentingan kita sendiri. Bukan berarti kita gak boleh perhatikan kepentingan kita. Enggak, saudara. Semakin sulit kita mendapatkan kebahagiaan dan sukacita sejati. Semakin tinggi ego kita, semakin besar penderitaan kita. Amin, saudaraku. Ada contoh Rasul Paulus, saudaraku. Dia berkata begini, keren banget dia tulis. Filipi 2:17 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita. Aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Di sini Rasul Paulus mengalami penderitaan yang begitu hebat dan berat dalam melayani Tuhan dan jiwa-jiwa. Namun dia bilang, justru dalam pelayanan sampai berdarah-darah, di situ aku menemukan sukacita sorgawi. Di situ saya menemukan sukacita sorgawi. Memang benar saudaraku. Ketika kita punya sekolah Bethesda. Awal-awal belum ada gedung. Habis pelayanan begitu, saya suka datangi. Ya kan, lihat anak-anak, saya suka cita sekali. Dulu masih banyak anak-anak yang sederhana lah. Dari orang-orang miskin. Banyak gitu, Pak Sabta, saya senang saya. Mereka datang salam, dia peluk. Sekarang ada gedung lebih banyak lagi anak-anak. Kalau saya datang, lihat anak-anak itu, sukacita. Ya kan, lihat gedung, lihat pengorbanan. Tapi lihat anak-anak ini sukacita. Terakhir saudara, kita buka klinik kan namanya klinik Bethesda. Saya coba mampir, datang lihat.
pada waktu hari Minggu begitu banyak orang-orang jemaat yang susah, yang sederhana datang. Itu sukacita luar biasa saya. Saudara, ya kan? Ya klinik ini gratis. Korban juga. Setiap kali kita melayani, saya melayani Tuhan, saya berkhotbah, saya melihat orang-orang bisa diubahkan hidupnya, keluarganya, diberkati. Saya sukacita. Saudara Yesus, ya kan? Yesus berkata apa saudara? Lebih berbahagia memberi daripada orang yang paling banyak melayani. Orang yang paling banyak menolong. Orang yang paling banyak memberi adalah orang yang paling berbahagia. Saya mau tutup dengan satu kisah saudara. Ya, satu kisah yang saya pernah ceritakan, saudara juga udah tahu lah cerita ini ya, pasti. Ini cukup terkenal, tapi tiba-tiba Tuhan munculkan lagi saudaraku, ya kan? Ketika saya melayani di Semarang, ya kan saudara, hari Minggu kemarin. Ceritanya tentang seorang Sherpa Nepal, namanya Tenzing Norgay, saudaraku, ya. Jadi kita tahu bahwa Edmund Hillary adalah orang pertama di dunia. Orang pertama di dunia yang menginjakkan kaki di gunung tertinggi di dunia. Namanya apa? Mount Everest. Itu namanya Edmund Hillary. Tapi Sherpanya, saudara, namanya Tenzing Norgay. Belum ada manusia satupun yang bisa berhasil taklukan puncak gunung itu. Ya kan? Sampai ada orang nama Edmund Hillary, dia puncak. Tapi dia punya Sherpa. Saudara Sherpa, dia yang ngangkut daripada tenda, kompor, makanan, semua kebutuhan selama mereka mendaki itu berhari-hari saudara. Itu dia bawa. Saudara, dia yang bawa dengan beban berat seperti itu. Setelah mereka berdua turun, saudara, waktu mereka sudah turun di kaki. Saudara, apa yang terjadi? Ya kan, Edmund Hillary sama Tenzing Norgay turun, ya kan, dari puncak Mount Everest. Hampir semua reporter, wartawan dari seluruh dunia, saudara, berebut mewawancarai Edmund Hillary. Orang Inggris ini, orang pertama yang injakkan kaki. Ya saudaraku. Tapi hanya cuma satu orang wartawan yang deketin si Sherpa ini. Saudara, si pemandu ini saudara, Tenzing Norgay. Nah, saya ingin ceritakan tentang wawancaranya dengan bukan Edmund Hillary, tapi dengan si wartawan satu ini dengan Tenzing Norgay. Wartawan berkata gini, bagaimana perasaan kamu dengan keberhasilan Edmund Hillary menaklukkan puncak gunung tertinggi di dunia? Tenzing bilang begini saudaraku, ya kan, si pemandu ini, si Sherpa ini, saya senang sekali, saya sangat berbahagia sekali, nggak bisa terkatakan, saya senang sekali, ya kan. Terus reporter tanya gini, kamu kan Sherpa, kamu kan pemandu buat Edmund Hillary, posisi kamu kan tentunya di depan dia. Seharusnya kamu orang pertama di dunia yang menjejakkan kaki di puncak Mount Everest. Apa jawaban daripada Tenzing Norgay, saudara tahu? Ya benar. Ketika tinggal satu langkah menuju puncak, saya berhenti. Saya persilakan Tuan Edmund Hillary untuk menjejakkan kaki lebih dahulu. Menjadi orang pertama yang berhasil menaklukkan puncak gunung tertinggi di dunia. Reporter tanya, kenapa kamu lakukan itu? Kenapa kamu? Kalau kamu yang duluan langkah, kamu jadi orang nomor satu di dunia. Tenzing Norgay ini jawabannya nyentuh hati saya. Saudaraku, dia bilang gini, karena itulah impian daripada Tuan Edmund Hillary. Bukan impian saya. Impian saya hanyalah berusaha menolong dia mewujudkan impiannya. Impian saya hanyalah ingin wujudkan impian dia. Ini seorang yang punya hati yang mulia, katakan. Betul saudara kan? Dia sudah dibayar lunas loh di bawah sebelum naik atas. Betul lah saudara, Tenzing. Dia tinggal aku yang pertama. Saya percaya ini pasti hati seorang bapak, hati seorang ibu yang selalu berdoa, selalu berharap, ya kan, supaya anak-anaknya, ya kan,
Seorang bapak, seorang ibu selalu berusaha keras. Dia doa, berusaha apapun yang Tuhan kasih. Dia ingin kasih ke anaknya. Supaya anaknya bisa mewujudkan impiannya mereka. Betul saudara? Katakan amin. Tapi sekarang pertanyaannya adalah, mau gak saudara luaskan lagi? Bukan cuma untuk anak-anak saudara. Bukan hanya untuk cucu saudara. Tapi bisa gak untuk semua orang? Lebih luas lagi. Ada banyak orang punya impian. Tapi mereka tidak tahu bagaimana wujudkannya. Dan Tuhan berikan karunia kepada saudara. Kemampuan kepada saudara. Untuk bisa membantu mewujudkan impian mereka. Kalau saudara bisa wujudkan itu. Saya percaya saudara dilimpahkan sukacita surgawi itu. Katakan amin. Ada banyak orang punya impian. Impian terbesar semua manusia adalah apa saudara? Memperoleh hidup yang kekal. Memperoleh hidup yang kekal. Saudara bisa wujudkan itu dengan cara apa? Ceritakan Yesus kepada mereka. Ceritakan Yesus. Doakan supaya mereka bertobat dan terima Yesus. Inilah impian terbesar. Yang mereka nggak katakan. Tapi sebenarnya itulah yang mereka butuhkan sebenarnya. Katakan amin. Saya berdoa pesan ini menjadi berkat buat saudara. Kita akan bangkit berdiri, kita akan berdoa. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu memandang tua yang di sekelilingku. Berikanku hatimu melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Mungkin saudara sudah kehilangan api untuk mewujudkan impian orang lain. Saudara sudah gelap, tertutup karena saudara hanya ingin wujudkan impian. Hari ini, kalau saudara mau hidup dalam sukacita sorgawi, kenali karunia Allah, kobarkan itu, dan mulai perhatikan kepentingan orang lain. Wujudkan, penuhi. Tidak setiap kata, setiap tindakan, semua ada transaksi untuk keuntungan kita. Ayo belajar hidup dalam belas kasihan, kemurahan hati, kerendahan hati, kelembutan, kesabaran. Bapa, aku berdoa untuk setiap anak-anakmu, berikan kami kemampuan untuk bisa hidup dalam sukacita sorgawi. Terima kasih Tuhan untuk firman yang datang. Biarlah ya Tuhan tertanam, bertumbuh dan berbuah. Kami bisa melakukannya ya Tuhan. Kami bisa mewujudkan impian anak-anak kami. Kami bisa mewujudkan impian saudara-saudara kami. Saudara-saudara seiman kami. Pakai hidup kami Tuhan. Melangkah dalam rencanamu. Seperti Esther Tuhan. Makasih Tuhan, makasih. Tiap kali kami makan perjamuan kudus, kami ingat Engkau Yesus mati di salib untuk mewujudkan impian kami. Supaya kami kelak ketika Engkau datang sebagai Raja, kami akan bersama-sama dengan Tuhan di Firdaus. Makasih Tuhan, makasih untuk pengampunan-Mu, kesabaran-Mu, kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Pakai kami semua Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu istirahat mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya.
Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku. Saudara, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga mengambil cawan, sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru. Yang dibenterkan darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua. Mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita mempermai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.